Atur nuhun Pak Ustadz Makali. Mudah-mudahan ini akan memperpanjang silaturahmi ini dapat memperpanjang usia kita. Tidak usah banyak lebar karena masih banyak sambutan yang lain. Alhamdulillah Ustadz kita juga sudah hadir. Terus terang aja saya sebagai warga ini dengan tadinya dan lokasi itu terjadi kemudian saya merasa yang saya harus hadir karena kita sebagai warga harus saling mengenal. Kami tinggal di Gierkal sejak 2003 dan terus terang aja pertemuan ini punya makna yang sangat besar untuk kami, terutama yang saya hormati Ibu Tarwan, Toyo, Wasito, dan yang lain-lainnya. Terus terang aja untuk dibuat, kalau saya disapa, selamat pagi, ini putranya Sapa. Dan kalau untuk Wasito, terus terang aja, Bapak, saya punya putra nanti, Bapak Sport. Karena begitu saya tamat dari akademi militer, saya masuk ke dinas psikologi, dipaksa untuk kuliah, maka diantaranya dosennya adalah Pak Wasito dan juga atasan saya sampai bulan 2 sampai pensiun sebagai seorang kepala dinas dari kesehatan. Nah, saya harapkan untuk pertemuan ini tidak hanya sekali ini untuk Pak RT yang saya hormati. Semoga pertemuan ini bisa berlanjut karena kita sebagai tetangga, sebagai warga yang ketiga, tentunya mengharapkan suatu tatanan saling mengenal, saling berbuat sesuatu untuk kita semua. Dulu waktu saya menjadi wakil RT di Pakai Pernah, karena saya dari Pakai Pernah, itu terus terang aja kita mencoba melalui RT, manakala ada yang berpengalaman dapat musibah, kita harapkan keluarga itu mampu untuk membantu ataupun meringankan yang terdapat musibah tersebut. Bentuknya tidak besar, hanya sekedar mengirim air minum, menyiapkan tenda, sehingga yang ada musibah tadi tidak terbebani dengan segala sesuatu. Dan ini mungkin bisa kita kembangkan. Ya, tidak setiap bulan kita bertemu, tetapi tentunya dengan para senior ini kita bisa saling bertukar pikiran dan terus terang kita bisa menyambut silaturahmi di antara kita. Tentunya manfaatnya sangat-sangat besar. Saat ini terus terang aja saya kenal dengan Pak Matali dan beliau pendapat di Jakarta. Terus Pak Is, Pak Beliau, Pak Ketua, Pak Anu, Pak Ketua Yayasan Takwa. Yang kenal itu aja, yang lainnya tidak. Untuk itulah hubungan setiap pertemuan 3 bulan ini akrabkan di antara kita. Kita supaya lebih mengenal secara intens. Keakraban itu harus kita bangun, harus kita bangkitkan. Mengapa? Lingkungan kita ini adalah lingkungan kehidupan kita. Kalau kita bina, itu bersiar dan menjadi perhatian diri kita. Kita juga menjadi perhatian kita. Sehingga kita sebagai warga yang tinggal di tempat ini merasa nyaman, merasa aman. Dan keakraban ini perlu kita bangun. Ini tentunya perlu kita pikirkan baik-baik. Karena kalau saya ditunjuk oleh Ketua Pemimpin, terima kasih. Dan terus terang aja saya juga tidak muda lagi. Saya sudah berusia 82 tahun. Kami selalu berantem.
kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Brigjen Purnawirawan Sahlan Idris yang telah memberikan sambutan dan memberikan beberapa nasihat yang sangat berharga. Semoga nasihat-nasihat ini akan dapat kita laksanakan bersama Bapak Ketua RT di RT 03 yang kita cintai ini. Sambutan yang ketiga dan terakhir adalah sambutan dari Ketua RW 02 KPAD Bukit Kalong yang akan disampaikan oleh Bapak Letnan Kolonel Purnawirawan Sri Mulyadi. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua RT 03, kemudian yang saya hormati Pak Ustadz, Pak Ari, kami hormati juga di senior-senior kita, bapak-bapak kita semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan kepada ibu-ibu juga yang kami hormati. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang bahagia di hati. Tentunya marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan pertemuan alam biara di sini memberi makna yang bermanfaat bagi kita. Kemudian selanjutnya menyampaikan mohon maaf Bapak Ketua RT tidak bisa hadir karena berhalangan beliau periksa kesehatan di Salaman. Periksa ya harian dan mingguan. Beliau tiap hari itu periksa ke Salaman, dan mohon doanya mudah-mudahan penyakit yang kita bisa cepat sembuh. Kemudian tidak lupa pada acara halal biara ini Ketua RW beserta staf mohon maaf lahir batin karena pada kegiatan melayani warga RT 02 ya, khususnya RT 03 masih banyak kekurangan. Ya, mohon maaf lahir batin pada kesempatan hari ini. Kemudian beliau berpesan bahwa kemarin Ibu Lurah juga hadir di sini pada acara halal bihalal jagung sehat. Bahwa hari ini kalau tidak salah beliau itu respon tentang kegiatan yang mencakup Geger Kalong dan Lurah Geger Kalong. Geger Kalong ini expose tentang kegiatan yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan dan lain sebagainya. Itu nomor satu seluruh Kota Bandung, ya Kota Bandung. Ada demikian sekarang beliau itu dan akan mewakili tingkat provinsi. Dan kemudian mohon untuk Pak Kade pesan Bapak RW akan memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan pindah untuk mendukung kegiatan kelurahan Geger Kalong. Demikian kira-kira yang kami sampaikan. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Masih banyak kekurangan. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Letnan Kolonel Purnawirawan Sri Mulyadi yang telah membacakan sambutan mewakili Ketua RW 02 KPAD Geger Kalong. Acara berikutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Mat Ali MPD. Kepada
Kepada beliau kita mohon agar tausiah diakhiri dengan bacaan doa. Kepada Bapak Dr. Mat Ali, MPD, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam. Cakep. Daun salam. Opak salamnya alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal haflah ala bihalal والذي طول أعمارنا وصحح أجسادنا وهدانا صراطا مستقيما اللهم صل وسلم وبارك على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة مع Bapak Ketua RW, Sekretaris yang saya hormati, Bapak Ketua RT Pak Yudi yang hari ini jadi pimpinan panitia dan kita semua yang saya hormati, juga para penyesepuh kami di depan kami yang luar biasa. Alhamdulillah yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang kami banggakan yang saya hormati. Ibu-ibu yang luar biasa, yang tentu beliau-beliau inilah biasanya mengarahkan kegiatan-kegiatan halal silaturahmi, karena paling sibuk itu ibu-ibu. Yang paling sibuk itu sebelum selesai sampai hari juga sibuk menyiapkan hidangan-hidangan yang luar biasa. Bapak Ibu, hari ini istimewa barangkali buat saya karena diberi izin, diberi undangan istimewa untuk bersama-sama turut bersilaturahmi di tempat yang Masya Allah kebahagiaan ini. Bahagia kita bapak-bapak ibu di sini? Halo? Bahagia ya? Nah, lupakan saja dulu lah, utang-utang lupakan, gitulah. Persoalan-persoalan setumpuk apapun lupakan dulu. Kita bersama-sama berbahagia. Kenapa? Karena Allah pun turut bahagia. Allah pun turut sukacita melihat keberadaan kita yang berkumpul bersama bersilaturahim, yang menjaga kebersamaan, persatuan, sila asa, sila asi, sila asu. Ini kegiatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya Allah sangat murka kalau kita ini sering berpecah belah, tidak akuran, sering marah-marahan, sering bentok-bentokan. Itu sangat dilukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW dan Al-Quran sendiri. Uribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nasi wa ba'u bighadabin minallah. Ada sekelompok manusia yang sukanya menyendiri. Dia tidak mau akur. Jadi dalam Al-Quran ada satu bangsa yang tidak mau akur dengan bangsa lain. Yang diri merasa menonjol paling hebat di dunia. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihinakan. Kenapa? Karena mereka hanya akur dengan bangsanya sendiri. Ngumpulnya, ngobrolnya dengan sukunya sendiri. Tidak mau itu kalau berkumpul dengan bangsa lain itu untuk bisa bersama-sama dengan bangsa yang lain. Siapa dia, Bapak Ibu? Yahudi. Nah, ini bangsa Yahudi ini terkenal bangsa yang sangat merasa diri paling menonjol di dunia, dan kalau berada di satu negara dia tidak mau akur dengan negara lain, sehingga di berbagai negara kita tahu sejarah mereka bangsa yang diusir dari berbagai negara. Kenapa?
tidak mau akur dengan sesama. Duribat alaihimul dhillah, ditimpakan kepada mereka kehinaan, sehingga di mana-mana dikejar kejar, di mana-mana diusir. Wa ba'u bi ghadabin min Allah, dan mereka mendapatkan murka Allah. Itu ketika mereka tidak mau akur. Wa duribat alaihimul dhillah, wa duribat alaihimul maskanah, bahkan direndahkan oleh Allah SWT. Tapi merasa mereka paling jauh. Nah, ini Al-Quran. Al-Quran ini bukan ceritanya, ini Al-Quran. Tapi bisa kita lihat sendiri. Nah, sementara orang-orang yang berkumpul berhimpun karena Allah, cinta karena Allah, maka Allah sangat mencintai kelompok tersebut, orang tersebut. Ada satu riwayat Bapak Ibu, ada seorang lelaki miskin, sudah lama tidak bertemu dengan saudaranya. Ya ingin sekali bertemu dengan saudaranya, sampai tidak ada kendaraan pun dia berjalan kaki. Itu diabadikan dalam hadis Rasulullah. Inna rajulan zara'a lahu fi qaryatin min al-qura. Ada satu seorang lelaki, dia berkunjung ke saudaranya. Dia bersilaturahmi ke saudaranya jauh di sana, di suatu negeri yang jauh. Dia tidak punya kendaraan. Dia berjalan kaki. Bayangkan, di gurun pasir jalan kaki. Akhirnya tengah perjalanan keletihan, kehabisan bekal, kehabisan air. Fa'arsyada ilaihi malakan. Fa'arsyada ilaihi Allah malakan. Maka Allah mengutus malaikat ilahi untuk menemani orang itu. Datang tiba-tiba dari belakang, kaget itu sih ya. Orang tadi yang sedang berjalan nanya, siapa kau? Tadi tidak ada, tiba-tiba ada ini di gurun Sahara yang jauh di sana. Akhirnya dia mengatakan, ana malaikat. Saya ini malaikat diutus Allah. Untuk apa? Untuk menyertai. Kenapa? Karena Allah tahu kamu akan bersilaturahmi ke saudaramu karena Allah. Fa'abbahullah fa'ahabbakallah. Allah mengatakan dia mencintaimu. Dia mencintaimu karena kamu mencintai saudaramu karena Allah. Artinya apa? Artinya hidup bersilaturahmi, hidup kebersamaan, hidup silih asas asu, itu kehidupan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur kita yang hari ini kita mencoba lakukan silaturahmi agar apa? Agar Allah mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, pasti ketika kita bermohon meminta sesuatu, Allah akan siapkan. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, fa'alaikum bil firqah bil tafarruq, fa'alaikum bil jamaah, iyyakum wal firqah. Kalian harus berjamaah, tidak boleh bersendirian dalam hidup ini, tidak boleh sesorangan, tidak mau bersama-sama. Fa'alaikum bil jamaah, kata Rasulullah. Kalian harus berjamaah, harus hidup bersama, bergaul bersama. Wa iyyakum wal tafriqah, jauhi sikap bersendirian, jauhi sikap tidak mau akur. Kenapa? Karena kalau kita hidup berjamaah, itu jiwa kita tambah kuat, tambah kokoh, tambah semangat dalam menghadapi hidup. Tapi kalau bersendirian, sering kita hidup dalam keputusasaan, hidup merasa tanpa teman, hidup merasa tidak ada yang peduli. Kenapa? Hidupnya sendiri. Begitu kata Rasul, fa'alaikum bil jamaah, harus berjamaah. Wa iyyakum wat tafriqah, jauhi sikap sendiri. Kenapa?
fa inna dhiba yakulu al-khasir. Karena serigala akan menerkam kambing yang lepas dari kawanannya. Jadi kalau kambing baru-baru ini dalam perjalanan, kemudian ada serigala yang mau menerkam, takut itu serigala. Kenapa? Karena kambingnya baru-baru terus, gerombolan terus. Tapi kalau kambing coba melepaskan diri dari kawanan, ya maka langsung ditangkap. Artinya apa? Artinya kekuatan jiwa kita, kekokohan semangat hidup kita itu akan tumbuh bersama dengan kebersamaan, dengan silaturahmi, dengan babarengan. Tapi kalau kita sering mengucilkan diri, sering sendirian, itu setan mudah menggoda. Makanya dalam agama kita dianjurkan untuk sholat itu berjamaah. Jangan sholat sendiri-sendiri. Lain Bapak Ibu. Kehusuannya beda, betul tidak? Rasa kenikmatan, kelezatannya menghadap Allah kalau berjamaah itu terasa nikmat. Coba kalau sendirian, wah, rasanya pengen selesai cepat. Rokaatnya dipercepat, bacaannya dipercepat. Kenapa? Gerah sholatnya juga. Sebab sendirian. Ya. Makanya Ramadan Bapak Ibu, kenapa kita semangat beribadah? Karena berjamaah, sahur bareng-bareng, betul tidak? Ya, sahur di rumah biasanya masing-masing, ya, yang ini di luar, makanan yang ini di luar, yang ini di luar. Tapi ketika sahur bisa kumpul, betul tidak? Nanti ketika buka bersama, Masya Allah bisa bareng-bareng. Itu kan melatih kebersamaan, luar biasa, ya. Dan sahurnya juga kuat. Sebab bareng-bareng teman-teman juga pada sahur semua. Coba sekarang suruh sahur sendirian, berat tidak? Iya, sahur 6 hari Syawal saja banyak yang belum selesai, betul? Betul tidak? Karena berat, seseorang. Ya, gitu namanya. Jadi memang masalah. Ya, kebersamaan itu luar biasa. Hadirin yang Allah SWT, silaturahmi ini sifatnya universal. Tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang ras. Allah Subhanahu wa taala ketika menyeru kita untuk bersilaturahmi, seruannya bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Karena silaturahmi itu kebutuhan bersama. Jangan karena beda agama kita tidak akur, beda kantor tidak akur, beda partai tidak akur, beda mazhab tidak akur. Allah tidak menghendaki. Ya ayyuhalladzina amanu wa'tasimu bihablillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa'tasimu bihablillah. Ya, bersatulah dengan Allah. Jadi Allah menghendaki kita. Maka seruan silaturahmi Bapak Ibu pada surat An-Nisa, coba lihat. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Kenapa disebut An-Nas? Karena An-Nas itu dari kata insun, bentuk tunggalnya insun, ins, lawannya al-jin. Maka ada minal jinnati wan nas. Insun itu punya sikap apa? Halus, lembut. Nah kita disebut ins, yang banyak An-Nas, maknanya bahwa manusia itu hakikatnya sih punya rasa kelembutan, punya rasa ibah kepada sesama, punya rasa ingin bantu kalau ada orang kesulitan, pengen bela kalau ada orang yang dizalimi. Itu sudah kecenderungan manusia. Jadi kalau manusia melihat manusia lain itu seperti hewan, pengen nerkam, itu sudah keluar dari karakter insunnya.
Sebab kalau manusia berkarakter insun tadi selalu dia tidak pandang bulu. Kalau ada orang yang dia perlu bantu, dia bantu. Gak melihat agamanya apa. Orang mana? Tidak. Partainya apa? Tidak. Apa? Itu sudah kecenderungan ins. Cuma persoalannya pada diri kita itu ada potensi lain, Bapak Ibu. Ada potensi positif insun tadi yang peka kepada kebenaran, yang peka kepada kebaikan, tapi dalam waktu yang sama ada potensi lain, yaitu fujur. Jadi ketika kita dilahirkan ke alam dunia, potensi itu ada dua. Tapi yang dominan sebenarnya awalnya adalah kebaikan. Fa'alhamaha wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi nafas diri kita dengan segenap kesempurnaannya, Allah menanamkan pada nafas kita ini dua potensi. Satu fujur, potensi jahat. Dua takwa, potensi baik. Nah, ketika kita lahir, potensi baik lebih dominan karena dia belum mengenal keburukan. Fitrah. Jadi innamal mauludu yuladu 'alal fitrah. Ketika bayi terlahir ini potensinya bersih, baik, jujur. Saya suka ngecek pada anak-anak. Anak-anak itu susah dibohongi, susah diajak berbohong. Satu saat misalnya ada ibu-ibu datang, kemudian yang punya rumah ini nggak mau menerima, bilang ke anak-anak, beritahu ya sama tamu kita ini, Bapak sedang tidak ada di rumah. Saya beritahulah sama anak itu, Bu atau Pak, tadi saya diberitahu sama Bapak atau sama Mama, ya, bahwa Bapak sedang tidak ada di rumah. Gitu, Bu, Pak maksudnya, ya, paham ya? Ya, jadi anak ini jujur tidak? Jujur dia. Cuman kapan dia mengenal tidak jujur? Mengenal keburukan, kita yang memperkenalkan. Dimarahi, kenapa kamu ini kok belak-belakan begitu? Disuruh bilang tidak ada mama. Iya, saya bilang bahwa mama tadi bilang katanya tidak ada mama, kan betul. Akhirnya anak dilatih oleh orang tua untuk kadang-kadang untuk tidak jujur. Mulai dari situ. Maka kerusakan moral, kerusakan ini bergantung pada pendidikan. Begitu kata Rasul, innamal mauludu yuladu 'alal fitrah. Anak terlahir ke dalam keadaan fitrah, suci dari dosa, bersih, cenderung pada kebenaran, kebaikan. Wa innama abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang mengubah anak dari kebersihannya itu adalah orang tua. Diubah oleh orang tua jadi buruk, jadi jahat. Itu semua karena lingkungan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka silaturahmi ini mengingatkan kepada kita untuk kembali kepada fitrah kita. Yang cenderung tadi insun, yaitu cenderung untuk merasa iba, merasa peka, merasa sayang kepada sesama. Ini harus ditumbuhkan. Caranya apa? Allah mengingatkan kepada Ar-Rahim. Ini kan halal bihalal ya. Di tempat lain biasanya ada lagi judul yang lain namanya silaturahim. Ada silaturahmi lagi. Betul tidak Bapak Ibu? Apa bedanya halal bihalal dengan silaturahim? Dengan silaturahmi? Bingung ya? Ya, mau Ustaz ya. Ini halal bihalal ini ngambil dari satu redaksi dari Al-Quran tentang kisos. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal ain bil ain wal udhun bil udhun. Ini adalah hukum kisos yang ada di Taurat yang dilanjutkan dalam Al-Quran. Kalau kita
membunuh, maka kisosnya kita dibunuh lagi. Itu namanya al-hurru bil hurri. Kita orang merdeka membunuh orang merdeka, maka kisosnya kita kembali. Kalau yang disakiti adalah mata, wal ainil ain. Kalau mata yang disakiti orang, maka dia harus dikisos dengan mata. Kalau telinga, wal udhun bil udhun. Nah, jadi maksudnya ini harus timbang terima begitu. Lalu dipakailah oleh para ulama halal bi halal. Maksudnya apa? Halalnya tukeran dengan halal. Jadi tolong ya halalkan dosa-dosa saya ya. Oke, kata teman itu, tukeran juga, halalkan juga dosa-dosa saya. Makanya halal bi halal. Dan ini istilah itu bahasa Arab apa bahasa geger kalong, Pak? Bahasa geger kalong apa bahasa Arabnya halal halal? Arab ya? Halal kan itu kalau itu di Arab itu kan halal. Oh, maksudnya silakan gitu ya. Tapi ketika saya tanya kepada orang Arab, setiap orang Arab datang ke sini, Pak, entah seminar lah, entah ceramah, entah apa, saya selalu nanya ini, kenal tidak istilah halal bihalal di Arab? Ya tentu aku nanyanya pakai bahasa Arab. Kata mereka nggak kenal apa halal bihalal itu. Jadi seluruh dunia Arab tidak ada mengenal halal bihalal, termasuk di manusia juga. Singapura tanya halal bihalal mereka yang ada di Indonesia. Jadi halal bihalal ini bahasa Arab produk dalam negeri. Mantap memang orang Indonesia itu pintar membuat bahasa. Nah, ketika saya katakan silaturahim, baru mengenal orang Arab itu. Silaturahim. Kenapa Ustaz rahim pakai kasrahim? Tidak silaturahmi gitu. Kadang silaturahmi, kadang silaturahim. Kita sambung-sambungkan dulu lah. Jadi ini bahasanya nyambung sana sini Bu ya. Karena konteks halal bihalal silaturahim dan ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu. Sila itu artinya menghubungkan. Rahim. Apa itu rahim? Bapak Ibu kenal? Masa Ibu nggak kenal rahim ya? Paling kenal lah Ibu. Karena satu-satunya organ tubuh yang namanya rahim ada di siapa? Di Ibu lah, nggak ada di Bapak. Itu Bapak Ibu rahasianya kenapa ya namanya rahim? Ada rahasianya itu. Kenapa? Itu dalam hadis qudsi Allah mengatakan begini. Anallah. Hadis qudsi itu hadis yang redaksinya bukan langsung dari Allah, dari Rasulullah, tapi materinya adalah firman Allah. Makanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kata Nabi, qala Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis qudsi. Kata Allah dalam hadis qudsi ini di Al-Qur'an tidak ada. Anallah. Saya ini Allah. Wa anar Rahman. Dan saya ini Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa? Maha pengasih, Maha penyayang. Khalaqtur rahima. Aku menciptakan rahim. Jadi rahim ini Allah yang menciptakan, bukan Bapak. Betul. Dan hebatnya lagi wasyaqaqtu laha min ismi. Aku berikan namaku kepada benda ini. Jadi rahim ini nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Hanya untuk nama rahim dipendekkan oleh Allah. Tidak rahim. Kenapa? Untuk supaya beda. Sebab rahimnya Allah dengan rahimnya ibu berbeda sedikit, tapi mirip. Apa kemiripannya? Rahim adalah daimur rahmah. Allah yang maha kasih sayang tak pernah ada ujungnya. Jadi Allah memberi sayang pada kita ini Bu, Pak, tidak pernah habis-habis, terus saja. Selama kita hidup ini, kita yakini ini atas nama kasih sayang Allah semuanya. Rizki yang kita dapat ini Bapak Ibu, tidak semuanya hasil kita. Betul tidak? Mungkin lebih banyak pemberian gratis. Ini
saking rahimnya Allah, maha sayangnya Allah yang tidak ada ujung-ujungnya. Coba ibu, ketika kita lahir, kita sudah bisa apa sih? Ya, cuma bisa awal-awal kan. Sementara yang kita butuhkan apa? Makan, minum, dingin kan, pengen hangat, betul tidak? Itu kita belum bisa apa-apa. Siapa menyediakan makanannya? Allah Subhanahu. Bukan ibu katanya dengan asinya. Sok tanya, Bu, ketika belum melahirkan asi sudah datang belum? Belum ya? Betul tidak? Tanya ibu, ketika belum melahirkan asi sudah datang belum? Belum. Coba ketika kita lahir asi ibu datang. Jadi siapa yang menyediakannya? Allah. Ini kasih sayang Allah, rizki dari Allah yang tanpa usaha. Betul tidak? Betul tidak, Bu? Kemudian kita ini lapar. Ilmu apa yang Allah berikan kepada bayi ketika minta makan dan minum? Ilmu apa? Ilmu nangis. Itu ilmu pertama, Pak. Ilmu pertama kasih sayang Allah, biar tahu ibumu bahwa kamu lapar, dingin, panas. Diberilah ilmu nangis, Bu. Pernah latihan tidak kita sebelum lahir ke alam dunia untuk menangis? Siapa yang melatihnya? Ada tidak? Enggak ada. Bahkan ibu jarang ketawa dan menangis. Ya, halo. Itu ilmu rezeki dari Allah. Terus sampai hari ini, Bu. Banyakkan rezeki yang gratis, apa yang kita cari, Bu? Ayo. Bu, kita perlu energi, Pak, setiap hari. Berapa banyak energi yang kita beri? Siapa yang menyediakan kita atau Allah? Nah, lihat matahari setiap hari terbit. Diminta tidak oleh kita? Hasil usaha kita bukan? Bukan, itu energi dari Allah karena dibutuhkan oleh kita. Betul. Berapa kuintal air yang kita butuhkan setiap hari? Bisa tidak kita menciptakan air? Bisa dengan bolongan, bukan membawa, betul tidak? Ya dawat, betul tidak? Tapi siapa yang menurunkan hujannya? Kan boro-boro. Siapa yang mengubah air laut jadi air yang bening, yang tawar? Coba bayangkan kalau Allah memprosesnya lain. Air laut yang apa? Yang asin itu terus muak dengan asin-asinnya, sok kumaha. Halo. Oh, kita pernah ngatur tidak itu? Ketika menguapkan air laut, kita pisahkan ini zat garamnya, kita naikkan saja H2O-nya. Yang ngatur itu kita bukan? Bukan. Betul tidak? Alhamdulillah ketika ke atas yang turun jadi tawar. Padahal dari laut. Siapa yang menyediakan semua itu? Bayangkan kalau kita yang usaha dari air kita yang menciptakan air, menciptakan energi. Capek, Cina saja itu mahal membuat matahari buatan, itu tidak? Kita nggak perlu buat. Halo, ini rahim. Rahimnya Allah terus Allah distribusikan kepada ibu. Masya Allah, hebat tidak? Maka anak yang tumbuh dalam rahim ibu memiliki karakter sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu pun yang diberi nama rahim, yang diberikan anggota badan rahim, ibu pun diberi karakteristik yang sayangnya seperti Allah. Betul tidak? Bu, sayang sama anak ada batasnya tidak? Tuh, siapa yang mengaturnya coba? Sampai selalu sayang terus sama anak kita. Mulai dari bayi, bapaknya tidur pulas, anak oa-oa, siapa yang paling duluan bangun? Ibu, karena yang dibutuhkan juga ibu, betul tidak? Iyalah, pengen dente, bapak sarajan kumaha oke, dulu kan muda polis. Kenapa? Gak punya buatnya. Betul tidak? Coba, sesudah anak masuk TK, siapa yang banyak nganter ke TK coba? Bapaknya kan sibuk bisnis. Betul tidak? Disuruh di lapangan, ibu lagi. Betul tidak? Ke rumah sakit, coba kalau sakit, ya, masa balita,
kita dibawa imunisasi, siapa yang bawa? Ibu sama bapak. Kadang-kadang bapak belum. Jadi ibu ini sayangnya tidak habis-habisan. Bu, anaknya sudah masuk SMA, tiba-tiba pulang agak malam. Yang paling takut siapa biasanya? Ibu, banyak anak kita ini udah sampai Isya belum pulang. Kata bapaknya, udah gede ini, atulah ibu mending siun-siun tuh. Tapi ibu mah terus saja takut. Betul tidak? Begitulah rahimnya ibu, sayangnya ibu. Maka ketika sudah dewasa, sudah jauh, kerjanya sudah jauh, dia rindu ingin ketemu rahim itu. Betul tidak? Ya, makanya mudik lebaran itu sebenarnya pengen ketemu siapa sih? Ingin ketemu rahim, betul tidak? Maka silaturahim menghubungkan diri ke rahim, coba bisa dihalangi tidak oleh pemerintah? Enggak bisa. Padahal sering banyak kecelakaan, betul tidak? Di acara-acara itu apa? Lebaran itu. Tapi saking kuatnya hubungan silaturahim, tidak ada yang sanggup melepaskan. Maka barang siapa, kata Allah, melepaskan diri dari rahim, itu sama dengan melepaskan diri dari aku. Man wasalahu wasalani wa man qata'ahu badatahu. Barang siapa yang mengikat diri dengan rahim, berarti dia telah mengikat diri dengan aku. Barang siapa yang melepas diri, memutus hubungan dengan rahim, berarti dia dengan melepas diri. Artinya apa? Artinya kalau kita terus bersilaturahim, Allah akan bersilaturahim dengan kita. Kalau kita memutus hubungan dengan rahim, Allah akan memutus hubungan dengan kita. Begitu. Bahkan ada suatu hadis yang mengatakan bahwa rahim ini ada kembarannya di aras. Ar-rahimu mu'allaqun bil arsy. Faman wa taqulu, rahim itu ada kembarannya di aras. Aras itu tempat tertinggi, tempat luas terhebat. Di sana ada kekuasaan Allah. Wa taqulu, dan rahim itu berkata, man wasalani wasaltuhu wa man qata'ani qata'u. Kata rahim, kalau dia menghubungi aku, telah menghubungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang telah melepaskan diri dari aku, berarti dia telah melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Kalau kita sudah diikat oleh hubungan silaturahim, wabil khusus kita sudah berumah tangga, maka sekali kita menturunkan ngaragragkeun talak ke orang sudah, maka puncak anas. Maka hati-hati, ya, jangan pernah menjatuhkan. Karena yang benci bukan saja keluarga, tapi Allah itu yang benci. Kenapa? Dia telah melepas hubungan dengan Allah Subhanahu. Itulah hebatnya silaturahim. Nah, bagaimana kita meningkatkan silaturahim? Agama kita telah mengajarkan kepada kita. Pertama dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di surat itu ada 3 yang bisa memperkokoh silaturahim. Pertama apa? Yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Kehidupan saling berbagi. Jadi saling berbagi ini akan memperkokoh silaturahim. Apalagi berbaginya dari orang kaya kepada orang miskin. Berbagi sesama orang kaya saja itu akan memperkokoh silaturahim. Dan untuk berbagi ini kata Allah, jangan menunggu kaya. Gitu. Yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang ahli silaturahim, orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak di jalan Allah. Fis sarra, baik waktu lapang, wad dharra, maupun waktu senang. Jadi silaturahmi kita dalam bentuk berbagi jangan nunggu kaya. Sebab kaya itu relatif, betul tidak, Bu? Betul tidak? Saya di kampung sudah punya mobil satu saja, Avanza itu sudah dianggap kaya, betul tidak? Rumah lah,
saran dikit. Ya, tapi di sini lihat ada lagi yang pakai Harvard, nggak disebut kaya lagi. Karena kaya itu sangat relatif. Ya, sebab orang itu rasanya tidak pernah merasa cukup, selalu kurang. Nah, maka kalau kita mau berinfak, kata Allah, ittaqullah walau bisyikkin min tamar. Jagalah dirimu dari api Allah sekalipun dijaga oleh sebutir kurma yang kita sedekahkan. Jadi kalau kita hanya bisa bersedekah sebutir kurma, namun di mana sasihum bawang, ada tetangga di kurang bawang sedikit. Oh ya bawang itu nyambi kepada orang kita ya bawang bisa. Ayah sasihum mah berikan saja itu. Itu sudah memperkokoh silaturahmi. Jangan tak ayah, segala tak ayah. Nyuhun ke dia tak ayah, uyah itu tak ayah, uyah. Semua bilang tak ayah. Nah itu sudah mempersempit silaturahmi. Ya. Yang kedua, bersedekahnya bersyariah. Apa bersyariah itu? Pertama, kalau bersedekah itu pilih yang terbaik. Gitu. Jangan nunggu yang mau basi. Ini udah basi nih, coba berikan ke tetangga. Itu nggak bagus itu. Bukan menambah kekuatan silaturahmi itu, betul tidak? Apa ini katanya masuk sudah busuk itu. Jadi boro-boro nambah silaturahmi, mending tidak memberi, betul tidak? Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang beriman, infakkan, sedekahkan dari yang terbaik dari apa yang kamu usahakan. Gitu. Fala tatayammumul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu sedekahkan. Padahal kamu sendiri antum bidu alaihi sudah jijik melihatnya. Kenapa? Karena Allah pun membenci orang yang bersedekah pilih yang terburuk. Yang kedua, bersedekah yang akan membawa silaturahmi adalah sedekahnya jangan disertai oleh momen-momen. Wala tattabi'u man wala adha. Janganlah kamu menyertakan infak sedekahnya dengan mana tuh nyebut-nyebut tahu enggak? Itu kerudungnya tuh pemberian saya. Itu bajunya bagus ya, itu pemberian saya itu. Oh itu ngeridik ke saya itu belum lunas. Wah. Kalau memberi sesuatu itu jangan disertai sesuatu yang nyebut-nyebut. Wala ada jangan juga menyakiti gitu. Jangan sampai yang diberi itu merasa sakit gitu. Ya, kalau bisa mah ya kalau bersedekah itu ya nyebut-nyebut kalau bisa gitu. Nah, hadirin maka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang akan memperkokoh silaturahmi berbahaya? Apa itu yang itu? Apa sih? Lagi menit lagi ya. Nah, Bapak Ibu. Dalam ayat itu wal kadhibina al-ghaidha. Harus sanggup mengendalikan emosi. Ini akan memperkuat silaturahmi. Makanya pemimpin yang luar biasa itu yang tidak sering marah-marah gitu ya. Ya pemimpin rumah tangga bohong. Maaf, jaga. Ya, al-kadhibina al-ghaidha. Sebab kalau banyak marah-marah ibu bapak, itu kata Sayyidina Ali separuh gila katanya begitu. Jadi al-ghadabu tu nisful junun. Marah-marah itu separuh gila. Coba kalau ibu bapak marah-marah, ingat enggak? Ya, lupa semua. Apa saya bantingin betul tidak? Bu suka marah-marah tidak? Kalau marah itu lupa bahwa ini kunci jutaan udah lupa itu. Bantainya, ada televisi bantainya. Kenapa? Gila memang, setengah gila. Jadi hati-hati kita. Sayyidina Ali kalau marah jangan sampai lupa darah. Jadi kalau marah itu pakai nalar gitu, pakai pikiran gitu. Tahu nalar pakai pikiran? Ya artinya proporsional gitu ya.
Bukan tidak boleh marah, kalau memang saatnya harus dimarahi ya dimarahi. Tapi pakai penalaran gitu. Kalau enggak, itu kadang-kadang gelas lebih mahal daripada bujur budak, daripada pipi anak, betul tidak? Kadang-kadang anak digebukin gara-gara membuskan gelas, betul tidak? Berarti ketika marah, gelas lebih mahal daripada anak sendiri. Anak sendiri gebukan gara-gara menjahit, itu marah bahasanya, ya. Walafin nas, dan menjadi pemaaf kepada sesama. Itu memang berat, betul tidak? Tapi masya Allah, ada seorang ahli surga, amanahnya sederhana begini. Zaman Rasulullah, tiba-tiba kata Rasul, kalau kamu ingin tahu ahli surga, lihat orang ini. Kaget itu para sahabat, padahal mereka adalah para mujahid. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa membela agama Allah. Tapi ketika disuruh mencari lihat ahli surga, lihat orang ini. Orang itu biasa-biasa saja. Akhirnya ada sahabat Nabi yang pengen tahu apa sih amalan terunggulnya gitu, unggulannya sampai dia disebut ahli surga, kata Rasul. Akhirnya dia nginap itu di rumahnya bapak itu. Nginap, lihat dia apa tahajudnya luar biasa, apa sedekahnya itu yang luar biasa. Ditanya-tanya kurang-kurangnya biasa-biasa. Tapi hanya penasaran, ditanyakan kepada sebabnya, kamu katanya ahli surga, amalan apa sih yang kamu perbuat? Nggak ada katanya, cuma saya setiap berdoa di malam hari selalu ya Allah, saya absen orang-orang yang pernah menganiaya saya. Saya absen orang-orang yang pernah menzalimi saya. Saya absen satu-satu orang-orang yang pernah menyakiti saya. Setiap malam saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan mereka yang telah menzalimi saya, yang telah menghina saya, yang telah menyakiti saya, ya Allah, mudah-mudahan Engkau limpahkan kepada dia ampunan. Mudah-mudahan dia diberikan hidayah, mudah-mudahan diberikan keberkahan agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi hari-hari mendoain orang yang menzalimi berat tidak? Berat tidak? Berat, betul tidak? Orang yang menzalimi kita doakan supaya selamat. Orang penyakit kita menghina supaya mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan Allah. Berat itu. Kita doakan begitu. Pernah tidak, Bu? Pernah tidak? Makanya susah itu jadi di surga. Enggak lah. Pada jalan yang lainnya, artinya apa? Artinya jangan pernah menzalimi orang lain. Sebab Bapak Ibu, menzalimi orang lain itu bahasa Al-Qur'annya tidak ada. Yang ada menzalimi diri sendiri. Wala tadzlimu anfusakum. Janganlah kamu menzalimi diri sendiri. Padahal tidak pernah kita menzalimi diri sendiri. Siapa yang dizalimi oleh kita? Orang lain. Betul tidak? Orang. Tapi kenapa dalam Al-Quran itu artinya menzalimi sendiri? Sebab ketika kita menzalimi orang lain, yang rugi bukan orang yang kita zalimi di yaumil akhir nanti. Yang rugi kita yang menzalimi. Terakhir saja ini hadis tentang orang yang bangkrut dari pahala-pahala. Tuh. Sedikit saja Bu ya. Artinya apa? Kalau kita menzalimi itu sebenarnya kita sedang memberikan kebaikan kepada orang lain. Kalau kita yang dizalimi sebenarnya kita sedang memberikan kebaikan. Terbalik memang ya. Tapi begitu kata Rasul. Rasul satu saat pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapa yang bangkrut? Qalu man la dirham wa la mata. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya perhiasan. Begitu kata para sahabat. Kata Rasulullah tidak. Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin. Orang yang nanti datang menghadap Allah untuk dihisab, dia bangga dengan membawa pahala saum, membawa pahala salat, membawa pahala haji. Tapi kata Rasul, wa ya'ti wa qad syatama hadza. Tapi dia datang dalam keadaan dulunya waktu di dunia pernah mencaci maki si A. Wa qatafa hadza, dulunya waktu di dunia pernah memfitnah si A. Wa daraba hadza, pernah memukul si A. Wa safaka dama hadza, pernah mencurahkan darah si A. Wa akala mala hadza, pernah
mengambil harta hak orang lain. Akhirnya apa? Dia belum menyelesaikannya di dunia, mati, maka akhirnya dia oleh Allah harus menyerahkan pahala sholatnya kepada si anu yang pernah dia caci maki. Pahala zakatnya dia berikan kepada si anu yang pernah dia fitnah. Pahala saumnya dia harus berikan kepada orang yang pernah dia caci, dia fitnah, dia aniaya. Akhirnya apa? Fa'in faniyat hasanatu qabla an dia ma'ad. Kalau pahalanya habis, sementara orang yang menuntutnya masih banyak karena terlalu banyak dia melakukan kezaliman kepada orang lain. Akhirnya apa? Akhadha min khotoyahu. Dia ambil dosa-dosa orang-orang yang dia aniaya itu. Yang dia caci maki, dia ambil dosa-dosanya. Yang dia fitnah, dia ambil dosa-dosanya. Yang pernah dia pukul, dia ambil dosa-dosanya. Yang pernah dia dia sakiti, dia ambil dosa-dosanya. Akibatnya apa? Pahala dia sudah habis untuk menebus dosa-dosa orang. Kemudian dia masih banyak yang menuntutnya. Akhirnya fa'ulqiyat alaihi, dosa-dosa orang ditimpakan kepadanya. Thumma ulqiyat finnar, akhirnya orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzu. Inilah kerugiannya kalau kita menzalimi orang. Maka halal bihalal ini hakikatnya adalah bagaimana kita supaya hari ini halal-halalan. Apa yang kita pernah berbuat dosa kepada sesama, mari kita saling memaafkan agar tidak sampai nanti kita saling menuntut yaumil akhir. Itulah saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mungkin tidak puas, mohon maaf, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya semua. Kita akhiri dengan doa berakhir-akhir. Mohon diamini, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina fa aslihna bi ni'matika ya ikhwani. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maradan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitahu ya yassarta. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji hanya bagi-Mu ya Allah, yang telah mempertemukan kami dalam ikatan kasih sayang dan persaudaraan ini. Di hari yang penuh keberkahan ini, kami berkumpul dalam rangka menjalin dan mempererat tali silaturahmi, sebuah amalan yang Kau cintai, yang mendatangkan rahmat dan keberkahan dalam hidup kami. Ya Allah, ya muqallibal qulub, lembutkanlah hati kami untuk saling mencintai, saling memaafkan, dan saling menghargai. Jauhkan kami dari segala prasangka, iri hati, dengki, dendam, dan perpecahan. Teguhkan niat kami untuk menjaga hubungan ini dalam ridha-Mu semata-mata. Ya Rabbana, jadikan pertemuan ini sebagai majelis yang Kau ridhai. Limpahkan kepada kami ketenangan dalam kebersamaan, keikhlasan dalam berucap, dan kebaikan dalam setiap amal. Jadikanlah silaturahmi ini sebagai pintu pembuka rahmat-Mu, penghapus dosa-dosa kami, dan pelebur segala kesalahpahaman kami. Ya Allah, yang Maha mengetahui isi hati hamba-Mu ini, Engkau tahu bahwa di balik senyum kami tersimpan harapan, doa, dan perjuangan hidup yang tidak selalu mudah. Maka ringankanlah langkah kami ya Allah, kuatkanlah hati kami ya Rabbana, dan penuhilah hidup kami dengan keberkahan dan petunjuk-Mu. Ya Allah, bagi keluarga kami berikanlah kesehatan, rezeki yang halal dan berkah, serta kedamaian dalam rumah tangga. Bagi sahabat-sahabat kami yang hadir di sini, angkatlah derajat mereka, luaskan rezekinya, bahagiakan hatinya, dan lapangkan segala urusan. Bagi mereka yang sedang sakit, berikan kesembuhan. Bagi yang sedang menghadapi ujian hidup, berikan kekuatan dan jalan keluar. Ya Allah, jadikanlah silaturahmi ini bukan sekedar temu fisik, tapi juga pertemuan hati yang saling menguatkan dalam iman. Sempurnakanlah persaudaraan kami dengan kasih sayang,
yang Kau tanamkan. Teguhkan langkah kami dalam kebaikan dan jauhkan kami dari jalan yang menyesatkan. Rabbana, jika ini adalah pertemuan kami yang terakhir, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang membawa pahala dan kebaikan, dan kelak pertemukan kami kembali di tempat yang paling indah di surgamu dalam cinta dan ridhamu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin atas perhatiannya. Allah mengabulkan doa kita semua. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang akan membawa keberkahan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikianlah tadi tausiah dan doa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Ali MPD. Semoga tausiah dan apa yang telah disampaikan akan dapat kita petik hikmahnya dan akan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari selanjutnya. Tetap kepada Bapak Dr. Ahmad Ali MPD kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Acara selanjutnya adalah bersalam-salaman dan bermaaf-maafan. Kami persilahkan kepada Bapak Ketua RT 03, Bapak Ketua RW 02 yang mewakili atau yang mewakili, serta kepada Bapak-bapak dan ibu-ibu sepuh untuk mengambil tempat di depan. Kepada seluruh hadirin kami persilahkan untuk bersalam-salaman dan bermaaf-maafan.
ya. Foto.